Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di webinar Rumah Edukasi Tempo. Ini yayasan yang didirikan oleh Tempo Media Group untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas terutama pada pendidikan vokasi. Saya Budi Siarso, pemimpin redaksi Koran Tempo, sebagai moderator, dan webinar ini bisa Anda ikuti juga di kanal YouTube Tempo.co, Facebook Live Tempo Media, serta saluran digital TV Tempo pada 813 UHF dan Genflix. Bapak Ibu sekalian, orang tua, siswa, dan Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara ini, tema webinar pagi ini adalah sukses masa depan melalui sarjana terapan. Apa itu sarjana terapan? Apa bedanya dengan sarjana biasa? Dan mengapa jalur vokasi ini bisa menjadi pilihan buat putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk meniti karir di masa depan? Kita akan membahasnya di webinar kali ini selama 1,5 jam ke depan. Bersama saya sudah hadir para pembicara yang sangat-sangat berkompeten. Mereka bisa disebut sangat mewakili stakeholders pendidikan vokasi kita. Yang pertama adalah Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi. Ya, selain memberikan gagasan untuk mendirikan sekolah vokasi di Tempo, beliau memimpin kementerian yang memiliki banyak sekali sekolah vokasi di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Bud untuk hadir pada pagi hari ini ya. Kemudian ada juga nanti Pak Wikan Sakarinto, ST/MSc PhD, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Saya kira beliau sangat berpengalaman dalam pendidikan vokasi karena sebelum jadi dirjen, beliau adalah dekan sekolah vokasi di Universitas Gadjah Mada. Terima kasih Pak Wikan. Berikutnya ada, saya manggilnya Mbak saja bukan Bu, Najila Shihab atau founder dari sekolah.mu, yang penggerak pendidikan yang juga sangat mengerti konsep-konsep pendidikan terutama di Indonesia. Selamat pagi Mbak Ella. Selamat pagi Mas Budi, Pak Budi, Mas Wikin semuanya. Terima kasih kesempatannya. Ya. Terima kasih Mbak Ella. Ada juga Profesor Izhar Asep Saifuddin MSc, Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, yang tentu saja mewakili dunia akademis di kampus. Selamat pagi Pak Asep. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi Mas Budi. Terima kasih. Dan terakhir, maaf kedengaran suara. Kedengaran Pak. Mas Najila sama Pak Budi sama Pak Wikan. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak Asep. Ya. Dan yang terakhir ada Pak Eri Palgunadi, ada Vice President of GNA. Selamat pagi Pak Eri. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Pak Eri ini mewakili dunia usaha dan kita tahu logistik ini adalah satu sektor industri yang sangat berkembang, terutama di masa pandemi ya, karena orang banyak berbelanja online begitu, sehingga saya kira di masa-masa mendatang juga masih akan terus bertumbuh. Terima kasih sekali lagi Pak Eri. Para pembicara sekalian, sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami di webinar Sarjana Terapan, sukses masa depan melalui sarjana terapan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum ini kita akan mengikuti dulu, sebelum nanti berdiskusi lebih dalam, kita akan mengikuti satu keynote speech dari Pak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan kita, yang nanti juga akan sekaligus memberikan motivasi-motivasi buat Bapak Ibu sekalian, terutama yang nanti akan memilih jalur vokasi. Monggo Pak Budi, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Budi Siarso. Suatu kebanggaan dan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Kemendut, Bapak Wikan Rinto, ST/MSc PhD, dan yang saya hormati founder sekolahmu, Mbak Jela Shihab, ya, apa kabar Mbak Jela? Yang saya hormati Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, Bapak Insinyur Dr. Asep Saifuddin, yang saya hormati Vice President
Marketing JNE, Pak Eri Palgunadi, tentunya Pak Budi Setiarso, juga para pejabat tinggi dari Tempo dan Yayasan Rumah Edukasi Tempo, para kepala sekolah, dan juga di sini banyak pimpinan yayasan, LSM di bidang pendidikan, dan guru-guru SMK dan SMA seluruh Indonesia. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa hadir dalam suatu webinar, menurut saya suatu webinar yang spesial, karena bagaimana kita memperkenalkan atau mengedepankan sekolah vokasi sebagai satu alternatif bagi sukses masa depan melalui sarjana terapan. Oleh karenanya saya sangat memberikan suatu apresiasi kepada Tempo dan Yayasan Rumah Edukasi Tempo, karena ini satu inisiasi yang besar, apalagi namanya keren, Kampus Merdeka Indonesia Jaya dan Vokasi Indonesia. Jadi ini satu upaya yang positif yang ingin mengedukasi masyarakat agar masyarakat lebih cerdas, lebih punya kapasitas untuk menyongsong dan menangani atau mendapatkan pekerjaan dalam keseharian. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengenai sukses masa depan melalui sarjana terapan vokasi, maka kita memang harus secara detail melihat apa yang terjadi di Indonesia. Tentu kita mengacu pada Bapak Presiden kita yang memiliki satu yang namanya visi misi. Visi misi beliau adalah salah satunya lah tentang sumber daya manusia. Dan secara khusus Pak Presiden selalu mengatakan bahwa solusi kita masa sekarang, masa depan adalah vokasi dan sarjana terapan. Karena kita harus membuat satu strategi bagaimana sekolah vokasi ini menjadi suatu sekolah pilihan dan memang menyelesaikan permasalahan bangsa. Kita tahu banyak sekali hal-hal yang perlu diselesaikan oleh bangsa ini. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa di Indonesia saat ini tercatat 24% daripada penduduk Indonesia adalah usia produktif, yaitu 63,4 juta. Bisa dibayangkan satu jumlah yang banyak, dan kita lihat bahwa bagaimana sekarang anak muda Indonesia, bagaimana pilihan-pilihannya, bagaimana kesempatan mereka mendapatkan pekerjaan. Nah, saya pikir ini harus kita pikirkan bahwa output dari SMA begitu banyak, keinginan untuk bekerja begitu banyak, tetapi kompetensi atau bagaimana mereka akan mendapatkan pendidikan-pendidikan harus kita siapkan dengan baik. Nah, saya juga sangat apresiatif ya terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang secara khusus membuat satu yang namanya Dirjen Vokasi ya. Di sini ada yang masih muda belia ya, Mas Wikan, yang di UGM memberikan suatu prestasi yang luar biasa, dan saya pikir ini adalah suatu langkah-langkah yang konkret apa yang dikatakan Presiden, Pak Menteri membuat Dirjen, dan pemerintah swasta menyiapkan sekolah-sekolah vokasi itu. Nah, oleh karenanya kita melihat bahwa ini satu upaya yang baik, dan kita lihat bahwa sekarang ini yang namanya SDM
yang unggul itu relatif sedikit. Nah, oleh karenanya Pak Presiden selalu mengatakan kita butuh SDM unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila, dan SDM unggul yang toleran juga, berakhlak mulia, yang terus belajar dan bekerja keras dan berdedikasi. Pak Presiden mengatakan tidak satu kali, berulang-ulang kali mengatakan bahwa ini menjadi intention pemerintah untuk melakukan itu. Nah, oleh karenanya sekali lagi sangat relevan Tempo mengadakan sekolah terapan ini karena memang banyak sekali adik-adik kita, anak-anak kita yang membutuhkan satu ruang belajar yang insya Allah memberikan suatu kebaikan bagi dirinya, bagi masyarakat, dan bagi Indonesia maju. Nah, kita memang lihat bahwa apa yang dikatakan orang terampil itu tidak cukup. Jadi memang kita harus melakukan suatu upaya-upaya yang lebih improve agar tenaga-tenaga itu lebih punya kapasitas sehingga mereka terserap oleh dunia industri. Kita melihat juga bahwa keinginan kita untuk membuat Indonesia memiliki daya saing dengan dunia internasional. Di sini disebutkan bahwa kita nomor 65 dari 130 negara. Malaysia itu tinggi sekali, ya, dan juga Thailand tinggi sekali. Ya, kita bisa berkata bahwa apa yang disampaikan ini adalah alasan penduduknya banyak, gitu. Tapi saya pikir walaupun kita dalam keadaan seperti ini, kita sudah benar pada arah-arah yang benar. Bapak Ibu sekalian, tentu kita lihat bahwa kita harus memikirkan bahwa apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan kurikulum. Apa itu? Ya, kalau kita bicara tentang apa yang dibutuhkan sekarang ini, semua itu didasarkan industri 4.0. Semuanya berbasis AI. Makanya e-commerce, virtual reality, augmented reality, 3D printing, entrepreneurship, game development, smart schools, Internet of Things, dan tourist promotion itu menjadi bagian-bagian yang penting untuk mengisi ruang-ruang kompetensi agar anak-anak dan adik kita memiliki matching atau memiliki link and match antara apa yang dia pelajari dengan apa yang akan dia geluti pada saat dunia industri. Pak Budi Setiarso, Pak Wikan, dan Mbak Jela yang saya hormati, dan hadirin para guru-guru yang saya hormati. Kita memang harus juga menyiapkan tenaga kerja yang memiliki satu nilai tambah. Tidak boleh tenaga kerja yang kita hasilkan itu tidak siap untuk melaksanakan kegiatan di lapangan. Mereka hanya tahu hal-hal yang sifatnya teori. Di sisi lain, di sini dijelaskan bahwa agribisnis, ya, bidangnya Mas Buset, Mas Buset nggak ada agribisnis lagi sekarang, ya. Jadi tenaga kerja agribisnis kan luar biasa, lapangan kerjanya luar biasa. Tetapi mengapa kita tidak bisa melaksanakan agribisnis dengan baik? Kita sekarang membuat food estate, ya, di Kalimantan. Nah, insya Allah dengan tenaga agribisnis di bidang agribisnis akan berjalan. Juga tenaga pariwisata, healthcare, e-commerce yang begitu populer. Bagaimana
Tokopedia, bagaimana Bukalapak, ya, setting suatu usaha, dan begitu banyak pekerjaan yang bisa dilaksanakan dan banyak sekali manfaat yang dilakukan, yang ini langsung bisa bekerja dan langsung bekerja pada masyarakat. Dan belum lagi kalau kita bicara mengenai ekspor tenaga kerja, ya, kita banyak sekali kesempatan tenaga kerja, katakanlah di Jepang, di Thailand, di Abu Dhabi atau di Arab Saudi, yang membutuhkan tenaga kerja yang baik. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, kita juga mengenali bahwa sekali lagi harus membuat suatu format yang baik, memikirkan bagaimana kita menyediakan sekolah dan bagaimana kita mengamati apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi link and match antara keduanya itu harus dipikirkan. Saya pikir Tempo punya kapasitas untuk melakukan, apalagi sebagai player yang memiliki kompetensi baik, ada bidang-bidang usaha yang bisa disajikan atau bisa dibuat yang menjawab kebutuhan masyarakat, ya, tentang etika, tentang dunia promosi, ya, ini menjadi satu hal yang penting, dan Tempo punya kapasitas. Tetapi di dunia internasional, satu jenjang pendidikan di mana dari SMP sampai membuat sarjana terapan, bahkan profesi, bahkan magister terapan, bahkan doktor terapan, ini diperlukan. Karena apa? Karena hal-hal yang mesti kita lakukan dalam seharian itu terapan. Bukan saja mereka yang di pendidikan murni, sains, tetapi terapan ini penting. Karena justru saya tahu bahwa di negara-negara maju seperti Jerman, seperti Korea, ya, negara maju seperti itu, maka sekolah vokasi ini menjadi sekolah-sekolah yang banyak sekali secara persentase dan banyak. Dan setelah itu terbukti bahwa mereka bisa bekerja di industri yang tepat apa yang mereka bekerja. Jadi saya pikir kita harus memikirkan bahwa passion bangsa ini harus ditatar agar arah kita menyediakan vokasi ini menjadi satu pilihan yang benar. Bayangkan kalau 64 juta itu bisa mendapatkan kesempatan, maka itu mendapatkan suatu kompetensi, mendapat keahlian yang banyak. Kami Kementerian Perhubungan memiliki lebih dari 20 sekolah vokasi. Bayangkan, ya, untuk kegiatan kelautan, ya, kita sekarang ini menghasilkan banyak tenaga-tenaga yang bisa bekerja di luar negeri. Tercatat lebih dari 40 triliun satu tahun kita menghasilkan devisa bagi tenaga-tenaga yang bekerja di sektor kelautan. Belum lagi sekolah pilot, sekolah masinis, dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa kita memiliki keinginan. Pemerintah selalu punya intention untuk membuat sekolah vokasi ini link and match dengan kementerian, link and match dengan kebutuhan masyarakat. Kerjasama pun kami lakukan dengan Australia, ya, dan kita memberikan kesempatan pengajar-pengajar kita ke Australia agar apa yang menjadi standar IMO itu juga dimengerti oleh tenaga pengajar kita. Kami juga bekerja sama dengan IATA. IATA adalah satu organisasi yang memanage dunia penerbangan, sehingga kapasitas dari SDM dari Kementerian Perhubungan juga laku. Mereka bukan bekerja di Indonesia saja, tetapi juga bekerja di seluruh dunia dan menghasilkan devisa. Banyak lagi yang kita lakukan di Indonesia, di Kementerian Perhubungan, sehingga ini bisa memberikan satu contoh bahwa kita melakukan upaya dengan Monash University, ya. Kita sekarang ini kerjasama dengan MRT, kerjasama dengan LRT, ASDP,
PT Railing ya, sehingga semua mereka-mereka yang belajar di sekolah vokasi Kementerian Perhubungan itu langsung dapat bekerja. Jadi kalau Mbak Jela ke MRT itu 90% adalah tamatan dari sekolah vokasi Kementerian Perhubungan ya. Juga kalau pergi ke LRT yang nanti di Jakarta maupun yang di Palembang itu kebanyakan dari lulusan dari Kementerian Perhubungan. Bapak Ibu sekalian, saya pikir saya sekali lagi mengapresiasi webinar ini, juga mengapresiasi kepada Yayasan Tempo yang membuat satu inisiasi yang bagus dan menyampaikan kepada Bapak Ibu, guru-guru, kepala sekolah untuk memberikan suatu pendidikan, edukasi. Jangan yang penting kuliah, ya. Setelah kuliah nggak tahu mesti apa. Tetapi kalau adik-adik kita, anak-anak kita mendapatkan suatu sekolah terapan yang memang relevan untuk dunia pendidikan, saya yakin anak-anak kita ini menjadi manusia-manusia unggul. Dan yang lebih penting, kita harus sejalan dengan apa yang digariskan pemerintah untuk menjadikan Indonesia maju dengan melalui manusia-manusia unggul. Nah, insya Allah sekolah vokasi dari Tempo ini menjadi satu pilihan yang baik. Sekali lagi apresiasi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke. Terima kasih Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang sudah memberikan keynote speech tadi. Saya kira banyak sekali hal yang penting ya, bagaimana satu hubungan yang erat antara dunia nyata gitu ya, dunia industri, dunia usaha dengan dunia pendidikan kita. Kalau dibangun dari awal, maka kemudian akan juga membawa manfaat tidak hanya buat masyarakat banyak, tapi juga buat pribadi-pribadi, buat individu-individu, buat siswa-siswa kita. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Budi Karya. Kalau masih ada waktu mohon untuk bertahan, tapi kalaupun masih ada acara, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Budi Karya. Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki diskusi yang lebih dalam dengan para narasumber kita. Dan saya akan memberikan kesempatan kepada para pembicara masing-masing 10 menit untuk memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan sekolah vokasi. Ada beberapa penekanan di masing-masing pembicara. Nanti kemudian akan secara utuh memberikan gambaran tentang sekolah vokasi itu seperti apa sih, sarjana terapan itu seperti apa gitu. Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan tuliskan di kolom yang tersedia. Nanti sebagian di antaranya akan kita bacakan dan akan dijawab oleh para pembicara. Saya akan memberikan kesempatan pertama kepada Bapak Wikan Sakarinto untuk menyampaikan paparannya selama sekitar 10 menit. Silakan Pak Wikan, terima kasih. Terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Budi Karya Sumadi, mentor kami, guru kami. Dan terima juga Pak Budi semuanya, Mbak Ella, Prof. Mungkin saya akan cepat karena waktunya cuma 10 menit untuk memaparkan. Mohon dibantu menyampaikan PowerPoint-nya atau PDF yang tadi yang sudah saya kirimkan. Nah, sambil menunggu PowerPoint PowerPoint saya ditunjukkan. Ya, ini sudah. Nah, langsung ke halaman 16. Tolong langsung ke halaman 16. Terus halaman 16. Nah, sebenarnya sudah disampaikan secara lengkap oleh Bapak Menteri tadi, Pak Budi Karya, bahwa yang penting itu lulusan yang diciptakan oleh seluruh dunia pendidikan itu ya harus sesuai dengan kebutuhan real di dunia kerja dan dunia industri itu. Jadi kita harus masak apa yang diminta atau ingin dimakan oleh dunia industri. Kalau dunia industri pengennya makan nasi pecel, ya kita bikin nasi pecel. Jangan kita bikin gado-gado. Atau malah kita bikin nasi kecap telur nggak jelas. Atau nasi kecap udah nggak jelas, nggak enak, nggak cocok. Ya kan? Meskipun ada ijazah, meskipun
sudah ada ujian, meskipun itu teorinya macam-macam, ya percuma kalau kita tidak menjawab kebutuhan. Nah, saya ingin sampaikan minimal ada 2 yang harus kita pahami. Ada jalur vokasi, ada jalur akademik. Ya, itu ya. Mana yang lebih bagus? Dua-duanya bagus. Ya, dua-duanya bagus, asalkan apa? Cocok dengan passion atau gairah, atau visi, atau goals, atau mungkin bakat. Apa kita sebenarnya? Bakat kita tuh bukan mencari ijazah, tapi mencari ilmu yang dicocokin, membuat kita bergairah, melakukan aja sudah bahagia, apalagi digaji, kan gitu ya Pak Budi ya? Betul, Pak. Bekerja sudah bahagia, apalagi digaji. Nah, itu orang yang sudah belajar pada bidang ilmu yang tepat, yang dia senangi, dan dia akan bekerja pada bidang pekerjaan yang dia membuat dia bahagia. Maka dia akan terus mengembangkan dirinya tanpa paksaan, sehingga mereka menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Nah, mau milih akademik atau milih vokasi, terserah. Jadi kembali ke karakter atau ke passion masing-masing. Nah, sekarang kita bicara vokasi. Mengapa sarjana terapan? Why sarjana terapan? Nah, Ibu dan Bapak dan seluruh audiens, ini adalah menu atau konsep pengembangan pendidikan vokasi yang kita rancang tadi pengen link and super match bahkan dengan dunia kerja dan dunia industri. Nah, kita punya jalur vokasi itu mulai dari SMK, Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, Diploma 4, kemudian ada Magister Terapan, ada Doktor Terapan. Konsep kita adalah seluruh prodi Diploma 3 kita akan upgrade menjadi sarjana terapan. Oke. Sekali lagi, untuk prodi Diploma 3 akan upgrade menjadi sarjana terapan atau D4, tetapi cara ngupgrade-nya nanti saya akan berikan menu. Syarat ngupgrade-nya juga enggak gratisan. Nanti cuman yang penting ada ijazah S1 terapan gitu. Enggak. Nah, itu adalah untuk memenuhi kebutuhan supervisor lapangan, product designer yang sifatnya aplikatif. Sekali lagi yang sifatnya aplikatif. Itu adalah sarjana terapan. Serta untuk menciptakan entrepreneurs. Ya, itu sarjana terapan. Nah, ketika D3-nya naik jadi D4, terus siapa nanti akan mengisi posisi yang sifatnya adalah technical. Sifatnya itu maintenance. Sifatnya itu yang mungkin agak lebih hands on ke mesin gitu ya. Itu akan diperkuat oleh D2. Jadi nanti D2 itu akan kita perbanyak dan kita nikahkan D2 itu dengan SMK. Sehingga akan ada program pernikahan antara SMK, D2, jalur cepat, serta industri. Jadi pernikahan C3. Nah, itu dulu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang sifatnya untuk supervisor lapangan, itu kita perkuat dengan sarjana terapan. Kemudian untuk keperluan yang sifatnya teknis kita persiapkan dengan D2, dan kalau kita ngelihat piramida dunia kerja yang ini ada di depan yang pada slide ini, semakin ke bawah semakin banyak dibutuhkan oleh dunia kerja. Artinya apa? Kita butuh D2 lebih banyak daripada sarjana terapan. Kita butuh sarjana terapan lebih banyak daripada S1 akademik. Tentunya lebih banyak yang bekerja kan, lebih kita butuhkan banyak yang doing daripada berpikir kan. Nah, untuk sifatnya yang analytical itu masuk ke S1, jangan masuk sarjana terapan. Kalau yang bakatnya itu analytical itu jangan masuk ke sarjana terapan, tapi yang gairahnya atau bakatnya itu hands on masuk ke sarjana terapan. Nah, itu yang pertama. Kemudian mohon lompat ke halaman 5. Mohon lompat ke halaman 5. Terus lompat ke halaman 5. Nah, ini dia. Ini adalah syarat kita untuk mendevelop, entah mengupgrade D3 jadi D4 atau mendevelop D4 baru. Ini syaratnya ini, link and match. Bukan sekedar tanda tangan MOU, foto-foto masuk koran. Enggak, itu baru level pacaran aja belum. Kita tuh butuh link and match level yang dalam tanda kutip menikah bahkan. Pacaran belum, apalagi berani ngaku link and match padahal cuma MOU. Ini ada 8+1 paketnya. Ada kurikulum itu sinkron, ada pengembangan soft skill dengan project based learning. Ya kan, sarjana terapan kan
project based learning. Kemudian ada syarat pengajar dari industri minimal 50 jam per prodi per semester. Ada syarat magang minimal 1 semester, bisa lebih, bisa micro kredensial. Kemudian nomor 5, ada sertifikasi kompetensi, tidak hanya ijazah, tapi lulusan D4 itu nanti akan mendapatkan ijazah plus sertifikasi kompetensi. Nomor 7, kalau riset, ya bikin produk, jangan cuma paper. Produk yang dihilirkan ke pasar, paten, produk registered, atau ke pengabdian masyarakat. Kalau dipublikasikan, boleh, tapi jangan ujuk-ujuk riset terapan di D4 itu cuma bikin paper, bikin produk. Dan komitmen serapan industri. Nah, ini adalah paket minimum yang akan kita persyaratkan. Kalau kita mau bikin D4 yang kurikulumnya nasi pecel istimewa, ya ini. Dan kita tidak akan biarkan D4 kita berdiri dengan menu yang seadanya, minimal ini. Nah, tadi kan saya sampaikan, seluruh D3 se-Indonesia kita harapkan di-upgrade ke D4. Wajib enggak? Tidak wajib. Itu terserah politeknik masing-masing. Itu terserah sekolah vokasi universitas masing-masing. Itu terserah fakultas vokasi institut masing-masing. Yang punya prodi D3, kita dorong lompat ke D4 atau upgrade ke D4 dengan menu ini. Kalau nggak mau ya nggak saya paksa. Tapi kalau nggak mau itu bikin saya sedih, Pak Budi. Jadi don't make me unhappy ya untuk seluruh politeknik dan sekolah vokasi se-Indonesia. Ayo kita naikkan karena apa? Coba next slide. Next slide. Nah ini dia. Tadi Pak Budi Karya sudah menyampaikan bahwa kita tuh butuh input yang memang passion. Jadi kalau itu D3, biasanya masuk D3 itu karena apa Pak Budi? Karena seperti saya, gagal masuk S1. Gagal UMPTN, stres, terpaksa masuk D3. Itu kalau nanti melalui proses yang sifatnya lingan, itu mirip menikah tanpa cinta. Nggak ada gairah. Saya nggak tahu rasanya Pak Budi karena saya mencintai istri saya. Tapi yang namanya masuk ke dunia pembelajaran yang nggak ada passion, nggak ada goals, nggak ada keyakinan, nggak ada kenikmatan, alias terpaksa, cuman pengen cari ijazah, itu nggak akan menghasilkan output yang kompeten. Apa itu output kompeten? Next slide, mohon next slide. Next slide lagi. Next slide lagi. Nah ini dia. Ya ini yang kita ingin ciptakan. Ini buah yang ingin kita petik dari kita tanam dengan mendirikan D4, membangun laboratorium, membangun gedung, membangun infrastruktur, pakai dana apapun. Percuma kalau cuma menghasilkan lulusan yang mengandalkan ijazah tapi nggak kompeten. Kompeten itu adalah perkalian antara kognitif dikalikan soft skills, itu soft skill bisa dilihat ya. Soft skill itu penting, super penting, lebih penting daripada hanya sekedar hard skill. Oke, hard skill is easy to be trained. Kalau soft skill-nya kuat, kemampuan komunikasinya kuat, leadership, problem solving, teamwork, kemampuan menerima perbedaan, presentation skills, critical thinking, dan kreativitasnya itu hebat, yakin kalau dia passion pada ilmunya, input yang passion tadi, maka dia akan terus mengembangkan hard skill sepanjang hayatnya. Dan last but not least, integritas, kejujuran, dan karakter itu penting. Nah, kompetensi ini adalah aku bisa ini. Bukan aku sudah belajar ini. Kalau aku sudah belajar ini artinya ijazahku nggak ada kompeten. Tapi aku bisa ini. Ya ini yang aku bisa. Tangan kanan pegang ijazah, itu bisa dilihat. Tangan kanan pegang ijazah, pegang sertifikat kompetensi, kemampuan bahasa Inggrisnya bagus. Tangan kiri memegang hasil karya riset terapan. Dan itulah D4. Langsung lihat kanan atas itu. Perbandingan teori dan praktek. Teorinya itu 40%. Kuliah prakteknya 60%. Ini yang membedakan antara D4 dengan S1 biasanya. Kalau S1 biasanya itu memang dominasinya lebih ke teori, karena memang karakternya nanti analytical. Tapi kalau D4, tetap knowledge, iya, tapi jangan lama-lama, langsung praktek. Jadi kalau ada mata kuliah teknologi pengelasan logam, Pak Budi, kalau di S1 itu mempelajari matematika, fisika, bagaimana analisa sambungan logam, nanti diberi beban, momen, tarik, dan sebagainya. Satu semester mungkin akan menganalisa material itu, sehingga dia punya kemampuan menganalisa. Tapi kalau D4, diajarin tetap, ini ada momen sederhana, tekan, tarik sedikit saja, 40%. Tapi sisanya, 2 minggu full, dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore, 2 minggu full, itu pegang mesin las, ngelas, sambil bisa ngelas, sambil tidur kalau perlu. Jadi dia memang bisa ngelas, tapi dia juga punya analytical.
Nah, meskipun tidak sedalam di S1. Dan nanti dia akan kompetens, yaitu hard skill, soft skill, karakter. Pak Budi, tolong saya di stop kalau waktunya sudah 14. Atau mungkin saya sudahi dulu, saya kembalikan ke Pak Budi. Kalau masih ada 1 menit boleh Pak, 1 menit, 2 menit. Oke, mungkin saya sudahi dulu saja ya. Nanti kita bisa diskusi lebih panjang. Artinya apa? Ini adalah buah atau nasi pecel yang diinginkan industri itu ya ini. Sehingga mau D4, D2, atau SMK, SMK D2 fast track misalnya, SMK 3 tahun dinikahkan dengan D2, tapi tidak 2 tahun, tapi cuma cukup 1,5 tahun, tetapi last 1 tahun terakhir itu full magang dengan dual sistem di industri, ini kan dengan segitiga. Ya menghasilkan ini, tetapi performance setnya atau kompeten setnya itu beda. SMK itu yang lebih teknis banget. SMK yang D2 tadi itu lebih teknis tapi lebih ahli. Kalau D4 itu supervisor atau product design atau product developer untuk yang produk aplikatif atau entrepreneurs. S2 terapan itu lebih nanti menciptakan produk-produk yang akan dihilirkan ke industri dan ke pasar. S3 terapan kita masih bekerja untuk ke sana. Jadi sarjana terapan atau sarjana, it's all up to you. Kembali ke what is your passion and what's your goal. Dan jangan malu untuk mengakui bahwa sebenarnya bakat kita itu lebih hands on. Tidak ada prodi suram. Tidak ada prodi suram di dunia ini. Yang bikin suram itu meskipun masuk S1 kedokteran Pak Budi, misalkan anak masuk S1 kedokteran itu kan kayaknya cerah. Tapi kalau nggak ada passion, nggak ada goals, nggak ada bakat, stres itu masuk kedokteran. Jadi mau masuk prodi apapun, yang bikin suram itu adalah ketika Anda masuk ke prodi itu tidak dengan passion, goals, visi, dan bakat. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Nanti pantunnya saya tutup untuk yang terakhir saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Wikan. Ini jadi kita bisa melihat satu passionnya dari Pak Wikan itu dari intonasi, dari statement-statement yang kuat tadi ya, tentang passion, tentang goals. Jadi kalau tadi satu statement yang juga mungkin akan saya terus ingat adalah apapun pilihannya itu goals dan passion itu adalah satu hal yang penting. Karena istilahnya Pak Wikan tadi, kalau menikah tanpa cinta nanti jadi nggak bergairah, kata Pak Wikan tadi ya. Ini satu diskusinya pasti akan menarik nih. Saya akan nyambung ke Mbak Ella Shihab. Ini sudah berpengalaman sangat lama di dunia pendidikan sebagai penggerak pendidikan. Nah ini bagaimana Mbak Ella bisa melihat pendidikan vokasi yang sekarang bahkan ada dirjennya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini mengapa ini jalur ini bisa layak menjadi pilihan buat siswa-siswa di kita atau mungkin orang tuanya untuk kebutuhan masa depan putra-putri mereka. Silakan Mbak Ella. 10 menit Terima juga. Terima kasih Mas Budi, terima kasih Pak Menteri Perhubungan tadi pengantarnya saya pikir ngasih konteks yang utuh gitu ya buat kita dan ekosistemnya, dan tentu selalu senang mendengar Mas Wikan yang selalu penuh semangat dan punya kemampuan substansi yang sangat kuat juga untuk menunjukkan betapa pentingnya pendidikan vokasi, peran dan kontribusinya untuk ekosistem pendidikan kita. Saya izin share screen, ingin cerita sedikit beberapa mungkin temuan di lapangan dari hasil percakapan dengan guru, dengan orang tua, dan juga pengalaman kami di sekolah.mu. Kenapa kita yakin sekali bahwa sarjana terapan, pendidikan vokasi itu pilihan yang memang perlu lebih banyak gitu ya digaungkan dan kita praktekkan gitu ya kepada semua pelajar. Nah, kalau kita ngobrol nih, dan saya yakin di sini banyak guru dan banyak orang tua, sebetulnya masih banyak sekali miskonsepsi gitu ya atau apersepsi tentang pendidikan vokasi. Orang-orang di luar sana, termasuk yang hadir di sini, sebagian mungkin banyak menganggap SMK, Politeknik itu kurang bergengsi. Setelah lulus katanya sulit dapat pekerjaan, tidak seperti pendidikan S1 lainnya. Banyak juga yang melihat bahwa vokasi itu sangat amat terbatas,
khusus pendidikan persiapan kerja. Seolah-olah pendidikan vokasi itu tidak mengasah inovasi, tidak mengasah proses kreatif. Padahal tentu kenyataannya tidak seperti itu gitu ya. Sekarang kondisinya itu 9 dari 20 orang tua, kalau dari datanya sekolah.mu, itu tidak akan mengarahkan anaknya untuk mengambil pendidikan vokasi katanya. Nah, ini mungkin kelihatannya bukan mayoritas, tapi yang kita butuhkan tuh kan bukan cuma orang tua yang tidak akan mengarahkan, tetapi justru orang tua yang sebetulnya terbuka terhadap berbagai kemungkinan yang memang membantu anak tumbuh sesuai dengan jalur yang jadi pilihannya masing-masing. Tetapi yang mengatakan akan mengizinkan itu memang menekankan bahwa kalau anaknya berminat, maka kesesuaian minat anak itu tentu akan jadi pertimbangan utama. Nah, tapi kenyataannya sekali lagi pada saat orang tua ditanya minat anaknya apa, atau kadang-kadang anaknya sendiri gitu ya di ujung masa sekolah menengah atau sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah atas, pada saat ditanya mau ngapain, senengnya apa dan sebagainya, itu tidak menemukan bidang-bidang yang menjadi area of interest-nya. Guru-guru itu juga seringkali mengalami kesulitan pada saat harus menyeimbangkan kurikulum. Ini terjadi bahkan pada guru-guru di sekolah vokasi. Jadi keinginan untuk mengintegrasikan antara dunia industri, profesional dengan apa yang terjadi di sekolah, pengetahuan-pengetahuan dasar akademik yang memang dibutuhkan oleh anak, itu seringkali tantangan utamanya adalah guru-guru yang mempertentangkan antara dua hal ini. Kepingin murid ambil proyek magang, tetapi masih banyak sekali materi yang harus tetap disampaikan. Nah, ini tantangan-tantangan yang kita hadapi sehari-hari dan perlu kita atasi sama-sama kalau kita memang ingin pendidikan vokasi itu tumbuh. Kenyataannya saya amat sangat optimis. Karena kalau lihat vokasi di seluruh dunia, di begitu banyak negara yang sudah maju bukan hanya dalam sektor pendidikan, tetapi dalam berbagai sektor lain, itu salah satu backbone kekuatannya adalah pendidikan vokasi yang baik. Ada data-data di sini, saya nggak akan sebut satu-satu, Ibu dan Bapak bisa baca sendiri gitu ya, waktunya juga mepet, tetapi kelihatan sekali bahwa proporsi murid-murid yang memilih jalur vokasional, kejuruan, kemudian sarjana terapan itu luar biasa banyaknya, tetapi tentu bukan hanya soal akses dan kuantitas yang ada di dalam sistem itu, tetapi memang pendapatannya, kepuasan pemberi kerjanya, dan kemudian kontribusinya terhadap bangsa itu jadi besar sekali karena memang menaruh perhatian dan betul-betul menjalankan pendidikan vokasional ini dengan kualitas yang terbaik. Nah, kalau kita bicara jadi sarjana terapan ataupun jadi sarjana non-terapan gitu ya, sebetulnya tujuan pendidikan itu apa sih, Ibu Bapak? Kami di sekolah.mu tuh percaya sekali tujuan pendidikan itu menumbuhkan kompetensi di masa depan. Pendidikan itu jembatan. Seringkali, tetapi pendidikan yang kita lihat dan jadi kondisi awal di sekolah, di madrasah, di perguruan tinggi saat ini adalah pendidikan yang bukan jadi jembatan untuk masa depan, tetapi pendidikan yang membuat kita dan anak-anak kita itu adanya di masa lalu. Membuat mereka nggak siap untuk menghadapi tantangan. Profesi apapun, pekerjaan apapun, itu pada akhirnya akan butuh kompetensi-kompetensi inti ini. Saya senang sekali tadi Mas Wikan menekankan berkali-kali soal betapa pentingnya soft skills gitu ya. Kita memang ada di masyarakat yang seringkali masih merendahkan soft skill dibanding hard skill, mempertentangkan antara academic skills dengan non-academic skills. Kalau di sekolah.mu kita selalu bilang these are future skills. Kita mau anak-anak yang pada akhirnya siap untuk apapun yang akan dihadapi di masa depannya yang tentu berubah terus. Seberapapun kita ingin link and match misalnya dengan industri, sekolah menjadi mahasiswa di politeknik atau perguruan tinggi vokasi itu akan menyiapkan dan menyambungkan hanya sampai titik tertentu. Yang kita inginkan adalah lulusan-lulusan yang bisa terus juga belajar sepanjang hayatnya. Nah, ini modalnya, future competencies yang dibutuhkan. Punya komitmen yang kuat, punya kemandirian, selalu refleksi, punya kemampuan untuk bekerja sama,
berprinsip, tadi disampaikan punya integritas tentang apa yang harus dilakukan, punya kemampuan komunikasi, cerdas, bisa mengkonstruksi pengalaman dan pengetahuan, berinovasi dan berorientasi tindakan. Kalau di sekolah.mu ini kita punya 3 pengelompokan besar, berkomitmen, mandiri, dan reflektif itu adalah merdeka belajar, bekerja sama, berprinsip, dan berkomunikasi itu merdeka berkolaborasi, dan cerdas, inovatif, berorientasi tindakan itu merdeka berkarya. Pelajar merdeka seperti inilah yang sebetulnya harus ditumbuhkan di ekosistem pendidikan kita, apapun nama jalurnya atau jurusannya. Nah, tantangan utama di vokasi sekarang apa? Banyak yang bagus, tetapi tetap kurang banyak. Lebih banyak lagi contoh-contoh yang sebetulnya perlu dikembangkan supaya praktek-praktek baik ini jadi besar skalanya. Supaya banyak teladan, dan ini kenapa saya amat sangat menghargai upaya Tempo untuk ikut ambil peran membuat contoh praktek baik yang nanti insya Allah jadi mercusuar untuk bagaimana sebetulnya bentuk ideal dari pendidikan untuk sarjana terapan. Butuh keterlibatan industri, butuh kaitan dengan kebutuhan industri, butuh keterlibatan orang tua, dan tentu butuh kompetensi dan karir guru yang terus kita dukung. Nah, kenapa sarjana terapan layak jadi pilihan? Saya selalu coba lihat, karena latar belakang saya psikologi, dalam konteks utuh kontinum perkembangan manusia. Sebetulnya kalau kita bicara minat, bakat, keunggulan, kompetensi, itu tuh perjalanan sepanjang hayat, teman-teman. Di PAUD pun, yang namanya minat, bakat, dan keunggulan itu sudah ditumbuhkan pada saat anak-anak itu menemukan kegemarannya. Bermain, menemukan apa yang dia suka, menghadapi kesulitan gitu ya, toleransi terhadap frustasi. Bagaimana dia kemudian menemukan mainan seperti apa, kelompok seperti apa yang sebetulnya cocok untuknya. Itu di situ kenapa keterlibatan orang tua jadi amat sangat penting, bukan hanya mendadak pada saat anaknya mau memilih jurusan kuliah gitu ya, tetapi menjadi pendamping dan fasilitator belajar anak sejak dini. Di SD kita semua mungkin ingat pengalaman kita sekolah dulu, ditanya selalu cita-citanya apa gitu ya. Kita mulai mengenal apa itu cita-cita, tetapi sesungguhnya yang esensial kita juga harus mengenal apa itu karya. Apa itu karya yang mumpuni, terpapar pada banyak sekali hal, tulisan atau jurnalisme atau karya seni yang luar biasa gitu ya, pengalaman-pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ada banyak profesi dan keahlian yang terlibat untuk itu. Itu awal dari pengembangan. Di masa SD pula kita mengeksplorasi bidang bakat yang beragam. Banyak coba-cobanya di sini, tetapi justru itu masanya untuk coba-coba. Saya menemukan banyak sekali murid-murid di SMP dan SMA yang kurang eksplorasinya di masa sebelum masa remaja, sehingga pada akhirnya pada saat diminta untuk mendalami minat dan bakat tertentu, memilih jurusan, mulai fokus pada 1-2 bidang di tingkat sekolah menengah, itu nggak punya cukup bekalnya. Di SMP dan SMA ini juga sesungguhnya waktu kita mulai mengenal karir. Kesempatan magang itu nggak bisa tiba-tiba muncul hanya di masa kuliah, tetapi sudah dimulai dari masa sekolah menengah pada saat menemukan mentor, mendapatkan teman diskusi yang lebih dari sekedar guru atau orang tua di rumah. Di masa mahasiswa, anak pelajar-pelajar yang sudah mulai masuk masa dewasa muda ini harus mulai bukan hanya mempersiapkan karir, tetapi juga mulai menjalani karir. Batasan bahwa kerjanya nanti aja gitu ya, sesudah lulus sekolah, itu adalah batasan-batasan yang sudah tidak ada saat ini. Banyak sekali teman-teman mahasiswa bahkan di bangku sekolah menengah yang memang sudah mulai meniti karirnya sejak usia yang sangat dini. Nah, dan perguruan tinggi vokasi, politeknik itu adalah tempat yang sangat ideal untuk menyeimbangkan dua hal ini. Ibaratnya udah satu paket gitu ya, kurikulumnya sejak awal difikirkan, tujuan pembelajaran dan pengalaman belajarnya itu memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk melakukan dua hal ini secara bersamaan tanpa harus memilih. Nah, di masa profesional itu tentu pengembangan karir juga jadi tujuan dan perjalanan yang terus terjadi bahkan pada saya gitu ya, pada banyak kita yang ada semua di forum hari ini.
Nah, terakhir saya ingin cerita sedikit di sekolah.mu, kami ada program yang namanya Karirmu, itu khusus program vocational. Ini ada beberapa data tentang bidang yang paling diminati. Pesertanya sekarang saat ini yang lagi ongoing dan belajar bersama sekolahmu itu 351.000 peserta. Selama ini Tempo juga lewat Tempo Institute terlibat di proses ini. Nah, ini 8 bidang yang paling diminati. Dan saya rasa minat ini tentu salah satu tanda bahwa memang banyak yang ingin mempelajari ini, tetapi juga di sisi lain menunjukkan sebetulnya industrinya itu yang sekarang saat ini sedang berkembang itu kira-kira di bidang apa, tetapi tentu tidak menutup kemungkinan untuk munculnya minat-minat baru dari edukasi terus-menerus yang kita lakukan. Dan juga kalau kita bicara minat, itu tentu kita tidak bisa hanya bicara kondisi 2021 gitu ya. Harus ada visi jangka panjang tentang apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh negara ini 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai 30 tahun mendatang. Karena apapun yang kita tumbuhkan, apapun pendidikan yang kita lakukan, itu tentu bekal masa depan, bukan hanya buat yang sedang belajar, tetapi buat seluruh warga dan seluruh rakyat Indonesia tentang bidang-bidang yang jadi prioritas. Ada 114 satuan pendidikan yang saat ini terlibat dan mengikuti program-program ini. Jadi selain menawarkan program langsung kepada murid dan orang tua, kami ada kerjasama juga mendampingi berbagai sekolah yang melakukan pendidikan vokasi untuk kemudian bisa menemukan program-program yang tepat, meningkatkan kompetensi guru dan sebagainya. Baru 52 program dari mitra, industri dan perusahaan yang kemudian ikut terlibat dan memberikan program-program untuk murid-murid di SMK maupun sekolah vokasi di sekolah.mu, dan kami berharap makin banyak yang kemudian juga menunjukkan kepedulian bahwa ajakannya itu bukan hanya satu arah gitu ya, bukan hanya sekolah atau perguruan tinggi vokasi yang sebetulnya meminta dukungan dari industri dan dunia profesional, tetapi inisiatif-inisiatif dari dunia usaha, dunia industri itu juga sesuatu yang sangat amat dibutuhkan untuk menguatkan kolaborasi ini. Kita bikin analisa dampak terhadap program-program yang berjalan di sekolah.mu dalam 1 tahun ini, dan ada 3 kompetensi utama dari 9 yang tadi saya sampaikan di awal yang jelas meningkat dengan mengikuti program-program yang sebetulnya sangat pendek. Kalau di sekolah.mu itu dari 2 minggu sampai yang paling lama itu 1 semester, 6 bulan. Terlihat jelas bahwa semua yang ikut serta itu komitmennya meningkat, makin tahu tujuan belajarnya apa, jauh lebih reflektif, bisa bikin strategi belajar, apa yang dibutuhkan, apa yang harus dikembangkan, dan kemampuan bekerja samanya bukan hanya dengan kelompok murid yang itu-itu saja, tetapi dengan berbagai kelompok yang bukan hanya di pendidikan, tetapi juga yang di dunia industri meningkat. Nah, saya ingin Bapak dan Ibu bayangkan, kalau program-program seperti ini itu dilalui selama 4 tahun, bukan hanya lewat program-program pendek gitu ya, bukan hanya micro credential yang tentu juga sangat penting, tetapi memang jadi bagian dari kurikulum yang utuh, seperti yang akan dilakukan oleh teman-teman di Tempo, maka tentu kita yakin pendidikan ini bisa jadi salah satu pilihan untuk menumbuhkan kompetensi masa depan yang betul-betul dibutuhkan oleh semua dan setiap anak. Mungkin itu pemantiknya, Mas Budi. Terima kasih sudah didengarkan dan ingin dengar banyak pengalaman, dan insya Allah bisa jawab berbagai pertanyaan juga sesudah ini. Luar biasa Mbak Ella. Jadi diawali dengan satu fakta bahwa ada kesalahan persepsi ya dari orang tua, dari para siswa terhadap pendidikan vokasi, dan kemudian ditutup dengan sebuah peluang dan juga sebenarnya apa sih keistimewaan-keistimewaan yang ada di sekolah vokasi tadi, terutama mengaitkan langsung antara pendidikan dengan dunia kerja. Nah, dari pertama tadi tentang sekolah vokasi seperti apa, ada nih peluang yang terbuka untuk individual para siswa berdasarkan pengalaman dari Mbak Ella. Kita masuk lagi ke mengapa sih pendidikan vokasi ini penting ya buat terutama apa yang sering dikembangkan sebagai revolusi industri 4.0 gitu ya. Ini tentang ya zaman ketika memang semua masuk ke teknologi. Nah, saya akan memberikan kesempatan kepada Profesor Asep Saifuddin, Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, untuk menyampaikan paparnya. 10 menit juga Pak Profesor. Ya. Buat para peserta juga mengingatkan kalau ada pertanyaan
mohon segera ditulis di kolom yang tersedia. Terima kasih. Silakan Pak Resep. Ya, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengar dari mulai keynote-nya Bapak Menteri, kemudian materi dari Pak Wikan dan Mbak Najela Shihab, saya seperti berada di masa depan yang sangat membahagiakan. Mengapa? Karena dengan persiapan-persiapan yang tadi disampaikan oleh Pak Budi, Pak Wikan dan Mbak Nazila itu luar biasa memberikan suatu kepercayaan kepada kita sebagai bangsa Indonesia yang bisa menghadapi masalah yang sedang dihadapi dimanapun di dunia ini. Untuk itu saya ingin menambahkan saja sedikit, Mas Budi dan Bapak Ibu sekalian, mohon disampaikan PowerPoint yang sudah saya kirim ke panitia, mohon. Pada sambil menunggu barangkali ya, pada intinya saya ingin menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Pak Budi Karya, di mana kita ini sedang dan akan terus menghadapi apa yang disebut dengan revolusi industri 4.0. Mohon slide berikutnya, next. Nah, di dalam revolusi industri 4.0 itu sebenarnya dihadapi juga suatu situasi yang bisa dikatakan VUCA. Ini mohon slide berikutnya. VUCA itu tidak lain adalah suatu keadaan di mana dunia ini semakin volatile, semakin uncertainty, semakin kompleks, dan semakin ambigu. Nah, kalau kita tidak memahami semua itu, maka seolah itu adalah suatu hal yang menakutkan. Tetapi dengan memahami bahwa VUCA itu mau tidak mau masuk ke dunia ini, kita bisa menghandle-nya dengan lebih kreatif, lebih inovatif, seperti yang barusan disampaikan oleh Mbak Nazila. Jadi revolusi industri 4.0 bukan sesuatu yang menakutkan. VUCA juga bukan yang menakutkan, tetapi kita bisa mengisi semuanya dengan program-program yang tadi disampaikan oleh Pak Wikan. Jadi benar juga, sarjana terapan bisa menjadi solusi di dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Next. Nah, kenapa? Berikutnya. Kenapa? Karena di dalam revolusi 4.0 itu basisnya adalah apa yang dikatakan oleh Pak Renal Kasali itu adalah MO. MO itu semacam orkestrasi dan mobilisation. Mobilisation dan orkestrasi itu basisnya adalah industri teknologi yang berbasis digital. Disitulah sebenarnya kelebihan-kelebihan teman-teman dan generasi yang sekarang melebihi kekuatan generasi baby boomers karena mereka itu adalah netizen. Mereka itu sudah terbiasa dengan yang disebut dengan MO-nya. Internet of Things, cloud computing, big data, dan yang berkaitan dengan aplikasi-aplikasi itu adalah sesuatu yang biasa. Nah, bagaimana kita mengoptimumkan semuanya dengan berbekal soft skill dan hard skill menjadi blended di dalam program vokasi itu, maka itu akan menjadi solusi yang tentunya diharapkan oleh bangsa dan negara Indonesia itu. Untuk itu, next. Untuk itu saya hanya meramu saja, kurang lebih di dalam 5 tahun terakhir ini ada suatu kompetensi di slide berikutnya, yaitu suatu kompetensi yang juga tadi sudah disampaikan sebagian oleh Mbak Nazila. Next. Yaitu kompetensi yang 5 tahun terakhir ini yang saya yakin juga akan terus menjadi ciri dari 5 tahun yang akan datang. Next, ini di slide-nya. Yaitu suatu kemampuan kita dalam menghadapi complex problems. How to solve the complex problems. Kemudian critical thinking. Karena sesuatu itu adalah suatu kenyataan yang bisa kita perbaiki dengan critical thinking.
dan ditambah lagi creativity, people management, kemudian coordinating with other, jadi ada leadership di situ yang tadi disampaikan oleh Pak Wikan juga, kemudian emotional intelligence, kemudian decision making, service orientation, negotiation, dan cognitive flexibility. Itu menjadi ciri-ciri yang sekarang sudah terjadi, baik dari sarjana ataupun saya justru mengharapkan dari sarjana terapan. Karena saya semakin yakin, ini Pak Wikan, terima kasih, semakin jelas bahwa orang-orang harus punya suatu kekuatan yang bersifat teori, tetapi tidak hanya teori, the doing-nya harus jalan. The doing-nya harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kalau hanya teori, oke, itu teman-teman di akademisi, walaupun itu juga ada kampus merdeka, sudah mulai oleh Pak Menteri, sudah dimasuk-masukkan program-program agar mahasiswa itu bisa lebih open learning, bisa terbuka pikirannya, bisa masuk ke dunia praktisi. Praktisi juga bisa masuk ke dalam kampus yang sekarang sedang kita siapkan, yaitu program kompetisi kampus merdeka belajar. Itu yang saya yakin tidak akan kurang dari vokasi itu. Maka saya, walaupun saya memang basisnya adalah S1, saya mengharapkan justru ke depan itu seperti yang disampaikan oleh Mbak Nazila, negara-negara yang maju umumnya kuat sekali dengan politeknik atau vokasi. Untuk itu saya mohon slide berikutnya. Sehingga saya akan sampaikan apa kelebihan-kelebihan dari vokasi itu. Tadi definisi-definisi dari vokasi sudah jelas disampaikan oleh Pak Wikan tentunya. Saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya, baik di Indonesia ataupun di negara-negara lain yang basisnya industrinya kuat. Ada beberapa kelebihan dari vokasi itu. Yang pertama adalah banyaknya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan case-based learning. Ada kasus, ada solusi. Ada problems, ada solusi, atau problem-based learning. Kemudian kreatif, proaktif learning. Mahasiswa diajak untuk kreatif, proaktif learning dengan melihat situasi persoalannya, bagaimana solusinya. Itu menjadi bagian dari pendidikan vokasi. Kemudian di dalam pendidikan vokasi, banyak sekali kunjungan-kunjungan ke industri, ke pabrik, ke desa. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Menteri juga masalah agribisnis, itu juga bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan. Kemudian di dalam dunia pendidikan vokasi, banyak workshop. Banyak workshop. Jadi kita tidak hanya dari buku, tidak hanya dari internet, kemudian kita tidak melakukan workshop. Nah, dengan workshop ini maka akan lebih baik. Simulasi untuk leadership banyak sekali dilakukan. Transdisiplin approach, tahu ini, kemudian bagaimana cara mencari solusi dengan berbagai informasi dan berbagai teori yang memang sempat yang harus tahu, mau tidak mau harus tahu. Kemudian entrepreneurship project. Entrepreneurship project selain akan membuat seseorang mempunyai sifat-sifat entrepreneur, tapi tahu bagaimana hands-on itu. Kemudian juga magang yang bersertifikat, walaupun itu juga ada di semua perguruan tinggi saat ini, tetapi untuk vokasi itu menjadi lebih dipentingkan. Sehingga ini semua sangat dibutuhkan bagi mereka yang pembelajar yang aktif atau agile learning. Sebagai kesimpulan, mohon untuk slide berikutnya. Sebagai kesimpulan, bahwa untuk mengisi era revolusi industri 4.0 ini, di slide berikutnya, mohon maaf, dan digabung dengan persoalan-persoalan VUCA, maka saya yakin pendidikan yang diperlukan adalah pendidikan sarjana yang tahu terapannya. Itu yang disebut dengan vokasi atau politeknik. Kemudian juga harus dikelola secara profesional. Karena ekosistemnya harus dibangun secara profesional sehingga mahasiswa memahami tidak hanya dari teori tetapi dari praktek. Itu ekosistem yang lebih profesional. Dan saya yakin institusi yang kuat seperti Tempo ini mampu membuat suatu program pendidikan vokasi yang lebih profesional. Juga harus mempunyai jejaring dalam dan luar negeri, ya, karena di luar negeri ada banyak sekali model-model vokasi, maka
jejaring kita harus perkuat. Dan saya yakin Tempo mempunyai jejaring itu. Tadi oleh Pak Menteri disampaikan bahwa Tempo mempunyai kekuatan baik dari profesionalisme dan juga jejaring. Kemudian mempunyai ekosistem pembelajaran yang mendukung I4C4. I4C4 itu tidak lain adalah integrity, inovasi, imajinatif, inisiatif. Kemudian C-nya adalah kolaboratif, komunikatif, kemudian kompetens, dan satunya lagi adalah kreatif. Jadi I4C4 ada rumusnya di vokasi ini. Yang terakhir tentunya harus mampu membuat kurikulum itu yang mendorong para mahasiswa yang agile, yang memang lincah dengan kekuatan ekosistem yang ada di I4C4 itu. Kurang lebih itu. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu-Ibu bisa memahami bahwa the future is now. Kemudian the future is vocation. Dengan demikian maka Indonesia akan menjadi Indonesia yang bermartabat, mengisi Indonesia emas dengan gemilang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Asep. Jadi memberikan satu gambaran yang lebih luas lagi tentang perkembangan dunia yang tadi disebut dengan satu akronim ya, VUCA gitu menurut Prof. Asep. Jadi kita bisa melihat gambaran kebutuhan vokasi dikaitkan dengan perkembangan dunia gitu ya, bahkan global kalau tadi melihat presentasinya Prof. Asep. Pembicara terakhir adalah Bapak Eri Palgunadi, Vice President of Marketing JNE. Ini satu perusahaan logistik tentang bagaimana kebutuhan tenaga kerja terampil di dunia usaha, dunia industri. Ya, ini silakan Pak Eri juga kurang lebih 10 menit. Ya, terima kasih Pak Budi. Diskusinya dari tadi menarik sekali, tapi saya bisa ambil sebuah optimisme bahwa dari Pak Budi Karya Sumadi ternyata blueprintnya sangat bagus. Saya suka Pak Wikan, betul Pak, passion itu penting. Kemudian dari Ibu Najila, saya lihat memang masih banyak persepsi seakan-akan pendidikan vokasi itu kurang bergensi, dan saya setuju, padahal tidak seperti itu. Apalagi untuk yang saya akan bicarakan adalah sesuatu yang memang kita butuhkan. Kita butuh banyak sebenarnya tenaga-tenaga vokasi. Kemudian terakhir dari Pak Prof. Asep, saya lihat bagaimana kebutuhan revolusi digital 4.0 itu jadi PR juga buat kami di JNE. Mungkin bisa dimulai slide-nya. Kalau kita lihat, JNE hadir 30 tahun yang silam, Bapak Ibu. Saya sendiri bergabung tahun 2007. Kalau kita lihat seberapa besar pertumbuhan bisnis logistik, kita bisa melihat dari seberapa besar tenaga kerja dibutuhkan. Di tahun 2007 itu Pak Budi, saya gabung di JNE, karyawan itu nasional masih 2.100 orang. Per hari ini itu karyawan sudah hampir 27.000, Pak. Wow. Jadi pertumbuhannya sangat besar. Kalau ditambah dengan kita punya mitra-mitra yang tersebar, itu total kurang lebih hampir sekitar 50.000 orang. Nah, Indonesia ini memang luas sekali. Kalau digambarkan bisa dari Inggris sampai ke Turki. Nah, tantangan berikutnya adalah kepulauan. Yang mirip-mirip kita ini sebenarnya Filipina. Ya, kalau di Filipina itu yang lebih maju di utara, selatannya infrastruktur lebih berkurang. Kalau di kita sebaliknya, barat dan timur. Barat lebih maju secara infrastruktur, timur lebih maju. Dan dalam perusahaan logistik, kita tidak bisa menunggu. Ya sudah, kita tunggu aja dulu tenaga ahlinya ada, baru kita kirim dari Jakarta. Karena kunci dalam bisnis logistik adalah sebisa mungkin semua daerah, setiap jengkal tanah di Indonesia itu harus ada jaringan JNE. Sehingga kita tidak bisa, ya sudah kita tunggu sarjana, enggak. Nah itu akhirnya pada tahun 2008, kita mulai merubah bagaimana kita melihat people. HRD itu bukan sekedar administrasi lagi Pak Budi. Tetapi bagaimana juga menginvest. Kita butuh tenaga manusia SDM yang memahami juga bukan pada kerangka teori, tetapi juga mempunyai yang tadi disebutkan oleh Ibu Najila adalah soft skill yang baik. Karena beberapa tahun yang lalu mungkin Pak Presiden sempat bilang tentang sekolah logistik ya. Kalau sekarang sudah agak banyak Pak Budi. Tapi kalau kita lihat 15-20 tahun yang silam, ya salah satu yang cukup besar
yang dipunyai oleh teman-teman dari PT POS, ya, Politeknik PT POS di Bandung itu juga cukup bagus. Tetapi swasta tidak begitu banyak. Sekarang alhamdulillah sudah banyak. Nah, dari 2007 itu kita coba rubah karena kebutuhan perkembangannya sangat sinergi dengan perkembangan e-commerce. Ya, e-commerce saat ini pilarnya logistik itu ada 3. Ada teman-teman yang memang berbicara pada platform, ya, nama-namanya sudah kita kenal semua, cukup besar. Kemudian teman-teman dari banking ataupun dari financial technology. Nah, kemudian kami. Nah, ini butuh sebuah kolaborasi. Jadi tenaga-tenaga vokasi yang dibutuhkan oleh kami adalah pertama awal-awalnya adalah masalah networking. Kecepatan kita mempunyai orang-orang ahli media di titik-titik terjauh. Kemudian pada tahun 2007-2008 kita mulai merubah model HRD kita menjadi human capital, di mana kita membuat training kurikulum internal. Jadi ada pelatihan-pelatihan di internal kami. Kemudian secara eksternal sampai saat sekarang Pak Budi, kita bekerja sama dengan banyak lembaga pendidikan untuk mulai membantu kami juga mengarahkan bagaimana dari 25.000 orang ini mana yang punya potensi dan bisa dikembangkan menjadi sarjana. Nah, itu yang kita lakukan dengan program namanya JNE Muda. Jadi seperti manajemen trainee, tetapi tidak diarahkan hanya untuk sebagai kepala cabang, tetapi juga bisa membidangi hal-hal baru yang sekarang dibutuhkan oleh 3 pilar dari e-dagang, yakni bagaimana mereka mengetahui ekosistem dari merchant platform dan kemudian finansial teknologi. Dan ini sesuatu Pak Budi yang tidak pernah ada 15-20 tahun silam yang dulu. Jadi pelajarannya dari kami adalah kami sangat membutuhkan tenaga-tenaga vokasi, dan saya setuju dari pendapat Ibu Najila, sebenarnya kita membutuhkan orang yang paham juga mempunyai soft skill yang baik. Nah, itu yang dibutuhkan. Kemudian next. Apalagi kalau kita melihat sekarang itu baru dari JNE saja Pak Budi. Kalau di asosiasi kami itu saat ini ada sekitar 300 anggota. Kebutuhannya sangat besar, dan asosiasi tidak hanya ada Asperindo, ada juga banyak asosiasi yang lain. Dan kalau kita lihat ini adalah gambaran besar dari proses logistik. Nah, ada proses collecting, ada proses processing, transporting, sampai pada proses pengantaran. Maka dari situ kita sekarang bekerja sama juga dengan SMK, Pak Budi, untuk melakukan pada yang sifatnya basic pekerjaan, seperti proses sorting sederhana, sampai proses melakukan last mile delivery dalam artian yang sederhana. Itu kita lakukan. Karena kalau proses pekerjaan di SMK-nya bagus, soft skill-nya bagus, lebih baik kita mengambil tenaga vokasi, kemudian kita sekolahkan lagi di dalam internal kita kurikulum. Kita punya kurikulum internal, dan itu lebih memanfaatkan apa yang sudah kita punya jenjang karirnya. Mungkin itu Pak Budi, selanjutnya mungkin kita bisa sekedar tanya jawab, itu saya pikir lebih menarik. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eri. Ini memberikan gambaran langsung dari dunia usaha ya. Kita lihat seperti yang saya sebutkan di awal, dunia logistik memang bertumbuh sangat cepat ya. Ketika pandemi justru tadi pertumbuhannya bahkan sampai 1000% itu yang dari sisi karyawannya saja. Terima kasih sekali lagi Pak Eri. Nah, para pembicara sekalian, ini sudah sangat banyak pertanyaan. Terima kasih para peserta, Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara ini. Sebagian mungkin saya akan bacakan, dan kemudian nanti langsung dijawab oleh para pembicara. Ya, di sini saya lihat Pak Budi Karya juga masih bertahan rupanya ya. Terima kasih Pak Budi Karya. Nanti kalau berkomentar sekali lagi juga kami persilahkan gitu ya. Nah, ini pertanyaannya ada beberapa yang mungkin sedikit teknis begitu ya. Ini langsung ke Pak Wikan ini barangkali. Atau saya bacakan beberapa di antaranya. Yang pertama dari ibu atau bapak ini, Penny. Ini pertanyaannya terkait dengan kerja industri. Kenyataannya jumlah mahasiswa yang perlu magang itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kapasitas industri. Selain itu, keterampilan mahasiswa juga dianggap belum layak dipekerjakan, sehingga mereka hanya diperbolehkan mungkin hanya melihat orang bekerja saja tanpa terlibat dalam prosesnya begitu.
Ini pertanyaannya seperti itu. Kemudian ada juga pertanyaan ini dari Ibu Evri Septriana Ginting dari Institut Kesehatan Delhi Husada Delhi Tua. Saya mengambil sarjana terapan, ketika lulus apakah saya boleh langsung mengambil S2 atau ada perbedaan dengan S1? Dan apakah lulusan sarjana terapan memiliki kuota yang sama untuk mendaftar PNS? Nah, ini juga sangat teknis. Nanti sekalian dijawab aja Pak Wikan ya. Satu lagi ini dari Bapak Dadang Ansori. Fokus sekolah vokasi belum serius ditangani, padahal mereka inilah yang disiapkan untuk menjadi tenaga terampil. Ujung-ujungnya mereka masuk ke jalur akademik juga karena perlu gelar. Nah, ini saya kira tadi sudah juga dijelaskan cukup terang dari Pak Wikan, tapi nggak apa-apa dikomentari sekali lagi, Pak. Mungkin untuk sementara itu dulu, Pak Wikan, silakan. Baik, terima kasih, Pak Budi. Saya coba jawab yang nomor 2 tadi. Ya. Yang nomor 2 tadi saya jawab, menurut KKNI, Peraturan Presiden, sarjana terapan itu setara dengan sarjana. Sehingga kalau mau lanjut S2, itu memang disarankan ke S2 terapan. Dan tidak perlu ngambil S1 lagi, ya udah S1 kok. Sarjana terapan itu kan udah S1. Baik. Kemudian saya jawab nomor 1 dan 3 dengan PowerPoint saya, Pak. Mungkin ke halaman 3. Ya, ke halaman 3 sekaligus saya juga mengajak Pak Eri nikah. Ini ada cewek cakep ini Pak Eri. Nah, ini kita mau ngajak nikah Pak Eri sambil menjawab pertanyaan 1 dan 3. Yaitu tidak seriusnya dan bagaimana kesiapan itu tadi. Kesiapan magang. Nah, Pak Eri tadi kan sudah menyampaikan punya yang namanya training center khusus, Pak ya. Jadi tadi kan ini halaman 3, mohon ke halaman 3. Yaitu mengambil lulusan D3 atau SMK, kemudian di training khusus di entah namanya apa, akademi atau training centernya JNE, baru kemudian lepas dari itu kan baru match kan, Pak. Nah, usul saya gini, mengapa tidak materi trainingnya Pak Eri itu masuk ke dalam kurikulum sarjana terapan, Pak? Tapi di tahun terakhir. Jadi ini mundur dulu di halaman 3, halaman 1 lagi. Halaman 1 lagi. Nah ini. Jadi kan konsepnya gini, selama ini ya kita masak, ya kan? Yang sebelah kiri itu kan kita masak, entah dari kampus vokasi, SMK atau LKP, lulusannya dicicipin, loh kok enggak nasi pecel ya? Mau dibuang ya sayang, cari susah, diterima ya terpaksa di training di industri kan, training di JNE tadi, dengan kurikulum yang didirikan khusus atau dikembangkan khusus oleh Pak Eri. Nah, kenapa tidak ke next slide? Coba next slide, masak bareng Pak, jangan nunggu di belakang. JNE ikut maju ke depan, mohon next slide, slide berikutnya ini. Jadi Pak Eri yang sebelah kanan itu membawa kurikulumnya masuk ke dalam kurikulum sarjana terapan, Pak. Nah, sehingga apa? Jadi sejak awal itu, tadi kan juga pertanyaan nomor 3 itu bagaimana magang mereka nggak jelas. Iya, kalau perusahaan itu tidak melalui nomor 1 dan 2, ujuk-ujuk langsung nomor 3, maka perusahaan itu agak enggan menerima magang. Ini anak siapa, ini makanan apa, diajarin apa, soft skill-nya juga sekuat apa, bingung. Ya kan? Nah, sejak awal itu sebaiknya institusi pendidikan dan industri itu ayo putuskan mau masak apa, pecel, oke, pecel, bagaimana resepnya, ayo bikin bersama kurikulumnya, terus dimasak bersama, diajar bersama. Sehingga ketika magang nanti udah ditunggu-tunggu oleh JNE. Malah JNE itu sejak semester 1 dan 2 sudah nginceng, kamu ya. Dalam hati kan keren-keren itu, pinter komunikasi, softnya bagus. Besok kamu magang tempatku ya, nah, malah udah diinceng itu. Udah clear, dan JNE-nya sudah nyiapin bagaimana nanti ketika magang. Nah, mohon langsung ke halaman 14. Halaman 14.
Nah, ini menunya gini Pak Eri, ini sekaligus menjawab. Halaman 14. Jadi kalau D4 itu kan 8 semester, Pak. Terus halaman 14 ya. D4 itu 8 semester. Sehingga apa? Sejak semester 1 sudah diajar bersama kan, Pak. Nah, semester 7 dan 8, semester 7 dan 8 itu bisa dengan sistem namanya itu mirip di Jerman, yaitu dual system. Jadi magang sambil kuliah. Misalnya ikut akademinya Pak Eri tadi, terus halaman 14 Pak, terus halaman 14, terus ini halaman berapa ya? Ini halaman halaman 14 saya catat tadi itu. Mohon next slide terus next slide, halaman agak jauh. Ini tentang filosofi ya, ini tentang filosofi kalau halaman ini. Terus satu lagi. Nah, ini Pak Eri. Mungkin mohon lihat yang bagian kanan Pak, yang D4 itu Pak. Yang lingkaran biru itu adalah 1 semester di kampus. Ya, lingkaran biru itu 1 full semester, students itu stay in campus, kemudian mengikuti pembelajaran kampus baik teori maupun praktek ya. Kemudian yang hijau itu merdeka belajar. Yang hijau merdeka belajar. Itu bisa dengan mahasiswa bisa melakukan KKN atau entrepreneurship dan sebagainya. Yang merah itu magang, Pak. Dan itu dimaknai dual system kalau magang. Nah, itu ada bermacam-macam D4, Pak. Bermacam-macam D4. Mungkin kalau Pak Eri bisa menggunakan yang paling bawah. Yang paling bawah, tapi tolong yang S2 terapannya di skip ya. Jadi bisa menggunakan paling bawah. 1 hingga 6 itu biru, 78 itu ada di JNE. 78 di JNE itu bisa sambil mengikuti training JNE sambil melakukan proyek-proyek atau pekerjaan JNE. Tapi sejak semester 1 Pak, diajar bersama Pak. Resep dibikin bersama, kurikulum bikin bersama, diajar bersama. Atau mungkin menggunakan yang tengah Pak, yang ada hijaunya yang 6. Bisa yang tengah, D4 yang 3 dari bawah. 1 hingga 6, semester 1 hingga 5 itu di kampus, semester 6 merdeka belajar atau micro kredensial, terserah ya, bisa merdeka belajar atau micro kredensial. 78 magang dual sistem di JNE dengan kurikulum JNE. Bisa, Pak. Jadi nanti ketika lulus, JNE nggak usah buang duit, Pak. Ngapain buang-buang duit untuk training? Itu pemborosan uang negara, uang bangsa. Mendingan kurikulumnya, pengajarnya, sistemnya ikut dicangkokkan di dalam D4 ini, Pak. Nah, kalau D3 yang kuning itu kecepatan, Pak, itu susah ngebentuk soft skill dan hard skill. Itu kalau D3 itu banyak hard skill-nya. D4 itu soft skill itu apa ya? Itu stronger, better ya. Soft skill yang disampaikan Mbak Ella dan Prof. Asep tadi, itu benar-benar bisa dengan menggunakan yang dinamakan project based learning. Dan itu wajib nanti Pak Eri, project based learning sejak semester 3. Anak-anak itu belajar praktek sambil ngerjain project. Jadi kalau ngelas besi, nggak dibuang besinya, jadi benda bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, nggak lulus. Kira-kira gitu. Atau bikin software, itu nggak di CFS, simpen di database, dibuang, enggak. Tapi bikin software pesanan industri. Itu project based learning sejak semester 3, 4, 5, 6. Nah, 78-nya silahkan langsung dipetik sambil ditanam induksi lebih kuat lagi. Tapi sejak semester 1 sudah ikut ngajar, Pak. Kalau bisa JNE. Nah, itu konsep pernikahan itu, link and match itu yang saya masukkan itu. Semoga sudah menjawab pertanyaan 1 dan 3. Nomor 2 tadi sudah clear, S1 itu setara dengan S1 terapan dan di PNS juga sama, langsung masuk ke 3A golongannya. Jadi sarjana terapan itu kalau masuk PNS juga 3A. Masuk ke Astra juga selevel dengan S1. Sarjana. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Mohon maaf nih Pak, kalau tadi diajak nikah JNE ya, kita udah lamar duluan Pak untuk sekolah Politeknik di Tempo nanti. Ya, JNE. Ya. Oke. Ya. Baik, jadi ada satu pertanyaan nanti sebelum saya memberi kesempatan kepada semua narasumber untuk memberikan satu statement kunci terakhir lah ya. Ini ada Bapak Syarif Ubaidillah. Ini satu pertanyaan ditujukan, saya kira ini penting saya bacakan karena relevan dengan situasi ya. Ini ditujukan ke Pak Dirjen dan Mbak Ella ya.
Tapi nanti mungkin Mbak Ella dulu yang jawab. Ini menurut Menteri Pendidikan, Pak Nadiem Makarim, ini akan terjadi learning loss ya, karena pandemi. Nah ini kalau untuk sekolah biasa mungkin bisa ya, yang belajar dari rumah, PJJ gitu ya, karena mereka nggak perlu praktek. Nah bagaimana SMK atau vokasi menghadapi situasi seperti ini, dan solusinya seperti apa? Nih Mbak Ella dulu, nanti setelah itu saya memberi kesempatan kepada semua untuk closing statement, dimulai dari Mas Eri dulu, Pak Asep, Mbak Ella, kemudian Pak Wika. Mbak Ella menjawab dulu pertanyaan ini. Iya, pandemi itu bawa berbagai konsekuensi. Tentu pembelajaran jarak jauh itu, saya rasa ini Mas Menteri juga menyampaikan berkali-kali, itu bukan kebijakan yang direncanakan, tetapi memang dampak yang terjadi dan pilihan yang sama-sama kita pilih, bukan hanya dipilih oleh pemerintah sebetulnya, tetapi juga dipilih oleh orang tua, dipilih oleh dinas pendidikan, pengelola sekolah dan sebagainya untuk memastikan keselamatan, keamanan anak-anak itu tetap jadi prioritas utama. Kalau kita bicara soal learning loss, kita bicara soal kualitas proses belajar mengajar, atau kita bicara soal kesenjangan di ekosistem pendidikan kita, itu sebetulnya isu yang sudah ada bahkan sejak puluhan tahun yang lalu. Apakah diperburuk dengan pandemi? Iya, kenyataannya begitu gitu ya. Semua model pembelajaran digital itu mau tidak mau datang dengan inequality issues. Isu digital divide itu nyata. Ada yang kemudian bisa dapat pendidikan yang berkualitas walaupun dari jarak jauh, tetapi banyak juga yang kemudian jadi tertinggal. Karena apa yang didapatkan itu berbeda sekali dengan kalau memang ada pertemuan tatap muka. Jadi isunya nggak spesifik di pendidikan vokasi, itu kita perlu sadari. Bahwa teman-teman di pendidikan vokasi itu memang butuh pertemuan tatap muka, butuh latihan-latihan yang lebih banyak, itu tentu juga bagian yang khas gitu ya dari kurikulumnya. Tetapi sebetulnya cukup banyak metode-metode pembelajaran jarak jauh, cukup banyak sumber belajar, toolkit, teknologi yang bisa digunakan untuk setidaknya mengkompensasi kurangnya pengalaman pertemuan-pertemuan dan praktek tatap muka. Kami di Sekolah.mu ini mungkin cukup beruntung bisa melihat contoh praktek baiknya, Pak. Jadi memang belum semua SMK, belum semua perguruan tinggi vokasi, tetapi setidaknya yang sudah bekerja intens dengan Sekolahmu saja itu lebih dari 500 lembaga pendidikan di bidang vokasi ini mencoba beradaptasi dengan segala keterbatasan pembelajaran jarak jauh dan menggunakan lab-lab virtual, menggunakan sesi-sesi sinkronis untuk kemudian mendatangkan ahli-ahli dari berbagai profesi, magang secara digital pun itu bisa dilakukan gitu ya lewat pembelajaran jarak jauh seperti ini. Jadi selama kita terus meningkatkan kompetensi guru, kompetensi sekolah untuk beradaptasi dan melakukan transformasi digital, ada strategi-strategi yang memang bisa dicoba dan sudah terbukti bisa berjalan. Nah, PR-nya adalah gimana supaya semakin banyak gitu ya. Kalau di SMK ada 14.000 sekolah, ya saya gemes kepengennya 14.000 SMK-nya itu bisa melakukan integrasi digital dan PJJ dengan lebih baik. Tetapi kenyataannya ada yang bisa segera beradaptasi, jadi contoh praktek baik saat ini, ada yang memang masih akan butuh terus kita dukung, ketertinggalan murid-muridnya itu kita perlu akselerasi dan percepat bentuk dukungannya pada saat ini maupun bahkan bertahun-tahun sampai sesudah pandemi nanti. Oke, terima kasih Mbak Ella. Jadi sebenarnya kalau bahkan tidak hanya pandemi ya, nanti setelah selesai pun kita mestinya juga terus menjalankan blended learning ya, jadi antara luring maupun daring gitu. Baik, saya akan memberi kesempatan kepada Pak Eri untuk closing statement gitu, mungkin 1 menit masing-masing. Pak Eri, Pak Prof. Asep, Mbak Ella, baru Pak Wikan sebagai gongnya gitu. Silakan Pak Eri. Ya, terima kasih Pak Wikan usulannya. Ini tentu akan kita bahas juga. Tapi memang kita belum pernah membuat sebuah pendidikan di awal, membuat ingredients-nya di awal itu kita nggak pernah. Yang kita lakukan sekarang di ujung, kita beberapa kelembagaan pendidikan menjadikan kami sebagai studi kasus
dan studi kasus itu menjadi salah satu kurikulum di mereka di sarjana. Tapi kalau buat kami secara bisnis industri, closing statement-nya adalah pendidikan vokasi ya, kuncinya di persepsi dulu. Saya setuju Bu Najila tadi, jangan seakan-akan sarjana itu sekarang lebih keren, pendidikan D3 Madya itu tidak keren. Padahal kalau dari sisi industri yang kami rasakan, kami lebih baik merekrut SMK, lalu SMK disesuaikan dengan kurikulum kami, mereka bertumbuh berkembang bersama kami, dan kami mempunyai tenaga yang siap tidak hanya secara teori tetapi juga secara praktek. Mungkin itu Pak Budi, closing statement dari saya. Terima kasih Pak Eri. Mbak Ella, sorry Prof Asep dulu. Ya, terima kasih. Saya begini saja Mas Budi. Jadi terima saja, pertama adalah menerima keadaan bahwa the future is now, including pandemi. Itu terima dengan baik. Kemudian dengan menerima dengan baik itu, maka kita enjoy menjalankannya dengan kekuatan tadi soft skill dan hard skill. Yang ketiga dengan antusiasme. Antusiasme itu bekerja untuk mencapai cita-cita dengan bimbingan Tuhan. Itu Tuhan. Jadi 3 modality itulah yang saya yakin masuk ke dalam dunia kurikulum yang digagas oleh pemerintah sekarang yang tadi disampaikan oleh Pak Wikan. Jadi salut. Jadi ke depan vokasi harus menjadi bagian dari solusi dengan 3 modality itu. Terima kasih, sukses. Insya Allah Tempo akan menjadi model di dalam vokasi ya. Luar biasa. Terima kasih Prof Asep. Mbak Ella, silakan. Ya, saya senang sekali di forum hari ini. Ini betul-betul menunjukkan kerja barengan yang luar biasa antar berbagai pemangku kepentingan. Kadang-kadang ada yang punya persepsi pendidikan itu perlu dibantu gitu ya, seolah-olah orang-orang seperti saya nih yang pendidik, yang guru itu hanya satu pihak yang menerima bantuan. Padahal sesungguhnya kita semua itu punya kepentingan untuk membuat pendidikan ini betul-betul bisa jadi jembatan masa depan. Pendidikan itu betul-betul tanggung jawab kita. Hari ini ada orang tua yang menunjukkan tanggung jawabnya mencari tahu gitu ya bentuk pilihan yang tepat untuk anak seperti apa. Ada ibu dan bapak pemangku kebijakan dari pemerintah, ada yang dari dunia usaha, dunia akademisi, dan kemudian Tempo sebagai media yang betul-betul percaya bahwa media itu ya memang lembaga pendidikan juga gitu ya sebenarnya, dan kemudian mendirikan institusi pendidikan. Mudah-mudahan kesadaran ini, pendidikan tanggung jawab kita sama-sama itu jadi sesuatu yang selalu melandasi setiap langkah kita, dan pada akhirnya kita bisa terus mendukung semua dan setiap anak untuk mendapatkan pilihan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya yang optimal. Terima kasih Mbak Ella. Oke, silakan Pak Wikan. Ya, terima kasih. Tentunya saya yang paling terima kasih Mbak Ella. Ini rame-rame kita memikirkan vokasi yang membantu pekerjaan kita ya. Tapi kita kan untuk bangsa ini, untuk masa depan. Terima kasih untuk kecintanya untuk vokasi. Pandemi memang iya meruntuhkan ekonomi, melambatkan ekonomi, kemudian juga menidurkan banyak bisnis dan industri. Tetapi tetap ada hikmahnya. Karena dengan kita dengan Vicon yang terpaksa ini, the power of kepepet, justru punya produktivitas tersendiri. Dari Vicon ini yang tadinya harus berkunjung ke sana sini untuk link and match, cukup dengan Vicon sekarang bisa link and match dengan 8 paket tadi itu. Buktinya juga ini dengan bertemu sekarang ini, saya sudah mau menikahkan antara calon Politeknik Tempo dengan JNE kan. Ini kan ya hikmah kan, kita kan menuju new normal. Kemudian yang berikutnya, saya tadi sudah menyampaikan Pak Eri, kita ingin mengupgrade seluruh D3 jadi D4 Pak Eri. Jadi harapan saya itu tidak ada lagi D3. Dalam setahun 2 tahun ini D3 itu sudah jadi D4 semua, tapi D4 yang nasi pecel istimewa. D4 yang terkoneksi, jadi 3 tahun, jadi 4 tahun, 4-nya itu industri masuk ke sini Pak. Jadi itu menguntungkan semuanya, menguntungkan industri, menguntungkan juga lulusan. Bayangkan Pak, lulusannya jadi bahagia Pak. Kan bahagia kita kalau melihat lulusan kita bahagia. Dan anak masuk D4 itu sudah saya buktikan Pak. Nanti saya di vokasi UGM itu sudah saya tutup semua itu D3 waktu saya jadi dekan sebelum dikontak Mbak Ella. Itu saya fokus nutup D3, jadi D4 semuanya dan semuanya nikah dengan industri. Itu pendaftarnya Pak melonjak dari 1 banding, kalau D3 itu 1 banding 20 Pak. Atau kadang 1 banding 15. Itu kalau D4 itu 1 kursi diperebutkan bahkan ada yang 100 Pak.
Itu kalau nggak niat, super niat, Pak. Betul-betul kita menemukan anak-anak yang mencintai memilih prodi itu. Bayangkan, kita nggak usah perlu anak pinter, tapi anak yang komitmen belajarnya tinggi, gairahnya tinggi, soft skill-nya niat. Yakin nanti nasi pecelnya makin istimewa. JNE nggak usah buang-buang duit untuk membiayai training itu. Masukkan aja training itu ke dalam kampus, biar kampus saja yang meneruskan training itu yang tahun keempat, tetap dengan skema pembelajaran. Dan ketika lulus, paling cuma seminggu 2 minggu langsung masuk jadi pegawai JNE yang kompeten dan sesuai. Benar-benar satu efisiensi besar, Pak. Kalau seluruh perusahaan kita bisa memasukkan kurikulum trainingnya itu masuk ke tahun keempat D4 itu sebuah efisiensi besar untuk bangsa ini. Terima kasih, saya tutup dengan pantun, I love you. Ntar dulu kebalik ya, ikan hiu. Ikan hiu, kompetisi full terisi sambil belajar Kempo. I love you, vokasi dan Tempo. Makanya kebalik. I love you itu nomor 2 harusnya. Nanti yang istri terkasih cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Pak ini buah selisih ya. Terima kasih ya gitu. Itu pantun yang Pak Ateng bawa kayu, Pak. Thank you. Thank you. Iya ya. Terima kasih Pak Wikan. Menarik sekali diskusi pagi hari ini. Pak Wikan Sakarinto, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Mbak Najila Shihab, founder Sekolah.mu, Prof. Asep Saifuddin, Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, dan juga Pak Eri Palgunadi dari Vice President Marketing JNI. Terima kasih, sangat menarik, sangat insightful, dan saya kira banyak memberikan manfaat buat teman-teman yang mengikuti acara ini, Bapak Ibu yang mungkin barangkali dalam waktu yang tidak terlalu lama harus memilihkan sekolah buat putra-putri mereka, mau ke perguruan tinggi mana, mau sarjana atau sarjana terapan. Ini mudah-mudahan acara pagi hari ini bisa memberikan satu informasi buat Bapak Ibu sekalian. Sebagai sedikit bocoran, Tempo, Yayasan Sekolah Edukasi Tempo ini sedang mengurus perizinan untuk mendirikan Politeknik Tempo, yang nanti jurusannya itu ada beberapa, yang antara lain manajemen pemasaran internasional, ada produksi media, dan juga desain media. Ini ada desain, ada juga produksi media, ini kehumasan lah kurang lebih begitu, ini komunikasi. Nah ini mudah-mudahan kalau kami bisa mengurus isinya dengan pas, maka kami bisa lebih banyak berperan dalam tadi menggabungkan antara dunia industri dengan dunia pendidikan demi masa depan anak-anak kita, putra-putri kita. Terima kasih sekali lagi yang mengikuti acara ini. Saya Budi Siarso, pemimpin redaksi Koran Tempo. Nantikan program-program yang lain dari Sekolah Politeknik Tempo. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Wikan, Mbak Ella, Prof. Asep, dan juga Pak Eri.